Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Satu kata yang sering menggelitik telinga saya dan kita semua adalah ayo ittiba. Jangan taklid. Dan ini kalam sering kita dengar dari siapa saja, dari mana saja. Apakah ini kemudian bisa diartikan begitu saja? Mari kita coba lihat maknanya. Kata ittiba minimal ada dalam beberapa ayat Quran, misalnya surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Ittiba berarti mengikut. Ini ayat diturunkan kepada Nabi dan sahabat Nabi. Ayat itu diturunkan ke sahabat, sahabat langsung melihat aku, Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian ikut aku dan para khalifah penggantiku yang rasyid, yang lurus, yang dapat hidayah setelahku. Artinya, Rasulullah tahu ketika aku, sang Rasulullah itu tiada, maka ikutilah para sahabat-sahabat khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jika tidak ada lagi mereka, ikutilah pengikut dan murid-murid mereka. Itu maknanya. Tapi sekarang ada yang menegur kita lalu mengatakan, Ustadz, tidak boleh kita ikut mazhab. Tidak boleh ikut tarekat. Mazhab imam, tarekat syekh, wali, fulan, manhaj, selain Allah dan Rasulullah. Kalamnya benar, tapi tujuan dia salah. Kalamnya benar, karena kita hanya harus ikut Allah dan Rasulullah. Kalau kita sahabat Rasulullah, apakah kita semua semasa dengan Rasulullah? Tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh. Dan yang paling lucu, ketika terjadi dialog antara saya dengan sahabat yang ngotot tidak boleh ikut imam, tidak boleh ikut Imam Syafi'i, langsung ke Rasulullah. Kita tanya, wahai saudaraku, sahabatku, caranya gimana? Oh, baca langsung Sahih Bukhari, kitab hadis. Nah, disinilah kejanggalannya teman-teman. Mau ikut Allah dan Rasulullah, tapi kok baca Sahih Bukhari? Boleh. Sahih Bukhari itu bukanlah karya Rasulullah, tapi itu karya seorang imam, yaitu Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang lahir di tahun 190-an, sebelum tahun 200, dan wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau berguru kepada 1.700 lebih ulama. Baru beliau bisa terhubung kepada Rasulullah. Maka seorang Imam Bukhari, untuk mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat misalnya, atau hadis-hadis yang lain, beliau mengejar dari Uzbekistan, dari Bukhara beliau menunggang ontanya, menunggang kudanya, untuk sampai ke Makkah bertemu murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ibnu Zubair al-Humaidi, pengarang Musnad. Murid Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang juga teman Imam Ahmad bernama Muhammad bin Ishaq atau Ishaq bin Rahawai dan lain-lain sebagainya. Ya, Ishaq bin Rahawai adalah salah satu tokoh yang paling banyak kita dapatkan di dalam Sahih Bukhari. Teman-teman yang dimuliakan Allah, selevel Bukhari Muslim itu masih cari guru, dan gurunya 1.700 baru jadi Sahih Bukhari, baru beliau mengatakan dirinya ittiba, dan beliau mengatakan ma amiltu syai'an illa a'adatu indallahi hujjatan. Tidaklah aku mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berkaca dan malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Lalu antum mau larang kita ngikutin Imam Syafi'i? Nah, disinilah kita harus malu. Istahyu ibadallah. Malulah wahai hamba Allah. Malulah kepada ulama-ulama salaf yang namanya sering kita bajak dan catut. Mari ikutin jalan mereka. Mari berguru, mari menyambut ilmu dari kolbu guru, dari kolbu gurunya bersambung kepada Rasulullah. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'a man ra'ani, tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Begitu dalam hadis yang sahih. Sungguh beruntung orang yang memandangku.
atau yang memandang sahabat yang pernah memandangku, atau pernah berguru memandang gurunya itu pernah berguru kepada murid sahabatku. Begitulah terus sampai zaman ini. Dan ini diabadikan dalam musalsal bisyuyukh, musalsal birru'yah, musalsal kita berguru, kita musalsal bersambung kepada imam, memandang imam, bersambung sanad imamnya kepada memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari berguru, selamatkan kolbu. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum.